Halo guys, kami dari kelompok 2 akan membuat sebuah podcast tentang salah satu kebudayaan di Indonesia serta nilai-nilai dalam Islam tentang budaya tersebut dan kasus yang terjadi akibat dari gesekan antar budaya, agama, dan di negara di Indonesia. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Halo, aku Aditya. Halo, perkenalkan aku Ivan Maulana. Halo, aku Najwa. Halo, aku Rizky. Halo, aku Imania. Halo, aku Ririn. Halo, aku Yusuf. Oke, lanjut. Jadi di sini kita akan membahas mengenai tema jodoh di tangan Tuhan versus jodoh di tangan budaya. Di sini saya telah menemukan salah satu budaya di Indonesia yaitu tentang weton. Nah, ada apa sih dengan weton? Oke, nanti akan dibicarakan oleh salah satu teman saya. Silakan tentang weton. Weton. Aku pernah dapat riset. Aku coba bacakan ya. Ya boleh. Jadi pasangan yang hari wetonnya itu Minggu Kliwon dan juga Senin Kliwon, Neptunnya itu atau hari penjumlahan harinya dalam kalender Masehi berjumlah 25. Jika mereka ini bertemu bisa masuk dalam kategori sujanan atau yang berarti waspada. Pasangan yang wetonnya berjumlah 25 ini akan sering mendapatkan masalah dari pertengkaran sampai perselingkuhan. Nah, bagi teman-teman, menurut kalian nih ya, pendapat kalian dari sisi nilai agama, terus bergesekan antar budaya serta yang hubungannya dengan negara Indonesia itu apa sih? Coba, siapa yang mau ngomong duluan? Menurut saya pribadi itu semua mitos ya, karena perbuatan seperti pertengkaran, perselingkuhan, KDRT itu kembali lagi kepada individu masing-masing. Apalagi dalam agama Islam kan perbuatan itu sangat dilarang. Wah, betul banget. Karena kan yang namanya jodoh kan udah di tangan Tuhan nggak sih? Ya, betul. Karena kan secara ya ngomong-ngomong tentang perselingkuhan atau KDRT itu kan balik lagi ke orangnya. Bener nggak? Iya, tapi kita kan harus tetap mengikuti kayak budaya-budaya dari orang dulu gitu. Gimana tuh? Nah, kenapa tuh? Karena kan secara nih ya, tergantung orangnya juga sih. Kalau orangnya udah kayak kental banget dengan budaya, mungkin pasti dia ngikutin lah budaya tersebut. Tapi sebagai orang awam nih ya, orang yang bukan dari Jawa atau orang yang nggak tahu, bahkan baru dengar tentang budaya tersebut, gimana? Kaget sih, ternyata ada kayak gitu. Soalnya di tempat aku sendiri tuh nggak ada. Ngikutin sesuai ajaran agamanya aja. Rata-rata di orang di sana itu kalau nikah ya nikah aja nggak sih? Iya, nikah Kalau aja. cocok ya lanjut. Iya, lanjut. Bener kan? Kalau misalnya nggak langgeng berarti emang dari individunya masing-masingnya ada Tergantung masalah. mindset setiap orang nggak sih? Seperti itu. Ya soalnya kan kayak kebudayaan itu juga udah jadi sugesti di masyarakat itu sendiri gitu kan. Iya, Terus iya. kan ada juga hadis yang bilang, hadis Bukhari dan Muslim itu bilang kalau Allah itu tergantung hambanya gitu loh. Jadi kalau hambanya berfirasat, oh ternyata ketemu tahun ini nanti jadinya pisah, berarti kan ya firasat dia tentang hubungan itu ya bakal pisah gitu. Oke. Udah nemuin kan mengenai weton. Jadi intinya weton tuh kalau orang yang udah percaya tentang budaya, apalagi kita tinggal di suatu daerah tersebut, mau nggak mau kita harus mengikuti adat budaya serta budaya. aturan yang ada di tempat itu kan. Iya. Ya. Oke, itu tergantung individu Masing-masing. Oke, lanjut yang kedua. Ini ada di Batak, lebih tepatnya di Medan. Jadi yang aku dengar nih dari temanku ini dari Medan ya. Dia kan bilang di sana tuh dia harus nikah sesuai marganya. Kalau di luar marganya itu mereka nggak boleh nikah atau enggak pasti kena pelanggaran sanksi sosial. Contohnya dia bakal diasingkan sama tetangganya. Dulu sebelum dia nikah, tetangganya itu baik, kayak ada hajatan dia dibantu atau ada masalah apa, tetangganya itu pada datang semua. Tapi setelah kejadian tersebut tetangganya pada kayak orang ini melanggar aturan ini, dia nggak ngikutin budaya kita, dia sampai dia diasingkan. Nah, gimana nih menurut kalian? Kalau menurut aku sih ya, itu tergantung individunya sih, bisa nerima nggak kalau dapat sanksi sosial kayak gitu. Iya. Tergantung orangnya, jadi kalau nggak mau ya nggak usah, jangan dilanjutin gitu aja. Karena kan kalau ini aku ada pertanyaan sih, mungkin kalian bisa jawab atau gimana. Semisal nih, aku orang Medan harus nikah dengan orang yang satu marga. Ya udah deh, aku pergi ke Medan aja.
nikah sama orang yang beda marga. Nah gimana menurut kalian? Karena kan takut diasingkan aku kan, lebih baik aku pindah kota aja. Tergantung keluarganya Kalau- juga sih, izinkan apa enggak. Iya. Ya kembali lagi ke individu kan. Iya. Kembali lagi sih. ke individunya masing-masing. Tapi kalau masih berada di daerah itu juga harus menghargai adat tersebut Menghargai, juga iya. nggak sih? Adat yang ada. Tapi Bertentangan banyak nggak sama sih kayak domestik. gitu kayak orang Medan juga yang nikah di luar kota Medan gitu. Banyak sih. Ya setahu banyak sih, ada temanku tetanggaku yang blasteran Medan dengan Jawa. Blasteran. Ya, ya. Tapi nggak tahu nih mereka nasibnya gimana, ya kan? Ataukah ada sanksi selain diasingkan, entah itu sama yang kayak weton sampai perselingkuhan atau enggak rumah tangganya rusak atau gimana, kan nggak tahu sih apa yang Terus, terjadi ya. sama mereka. Oke, lanjut yang ketiga, ada Jawa versus Sunda. Nah, siapa nih yang mau cerita? Kalau dari pengalaman pribadi aku sih ada ya tetanggaku tuh jadi yang lakinya tuh dari Sunda, terus yang istrinya itu dari Jawa, tetanggaku itu. Jadi setelah mereka menikah, ya menikah lah, itu langsung pindah ke Jawa. Jadi bukan ke Jawa sih, maksudnya ke daerahku gitu loh. Jadi Daerah mana? daerah Nganjuk. Oh, Nganjuk. Nganjuk. Jadi kayak udah nggak berhubungan gitu sama yang di Sunda. Jadi kayak udah nggak pernah silaturahmi, nggak pernah mudik ke sana, nggak pernah berhubungan, kontak-kontakan dan lain-lain, udah nggak pernah. Putus hubungan berarti ya? Ya udah putus hubungan sama yang keluarganya laki gitu. Nah, Oh. katanya kan kalau Jawa Sunda itu ada aja jagungnya. Nah, kebetulan baru-baru ini tuh ada berita kalau mereka itu ternyata udah bisa. Oh, bisa. Sebenarnya, nah kalau menurut aku sebenarnya bukan karena mitos itu ya. Kalau menurutku pribadi sih karena memang ada faktor lain kayak Ekonomi. denger-denger dari orang-orang tuh ada dari faktor ekonomi gitu. Ekonomi. Oh. Yang bikin mereka bisa gitu. Nah, berarti mereka itu cerainya pisah itu gara-gara faktor ekonomi. Iya. Nah, Oke, bisa jadi itu mungkin ya karena antara karma atau gimana ya, karma. Kalau menurut pandanganku ya, mereka itu budayanya Jawa gak boleh nikah sama Sunda, nanti ada bla 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 bla. Bisa jadi gara-gara mereka melanggar, akhirnya kena dampaknya itu perekonomian mereka turun, akhirnya mereka cerai. Ada Terus sangkut karma pautnya karena berarti ya. memutus hubungan juga. Iya. Ada Iya. bosan. kalau itu boleh sih. Tapi ya jangan, kalau menurutku tuh jangan dikaitin sama mitos karena rezeki itu kan udah diatur sama Tuhan gitu. Ngapain kayak Iya, iya. dihubungin sama kayak gitu. Berarti jodoh kembali lagi jodoh di tangan Tuhan. Oke. Oke, itu aja dari kami. Sebenarnya kita ada 8 orang. Tapi teman kami ada yang belum datang. Nanti silakan kita tanya-tanya nih tentang jodoh di tangan Tuhan versus jodoh di tangan budaya. Oke, see you. Yuk, bye. Nah, sekarang kita lagi bersama Vera. Nah, nih Vera, kemarin kan kamu nggak datang. Kenapa tuh? Itu kemarin tuh lagi ada acara keluarga makanya nggak bisa datang. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Kemarin kan teman-teman kita kan membahas mengenai jodoh di tangan Tuhan versus jodoh di tangan budaya. Salah satunya yaitu weton. Kemarin itu kan ada yang ngomong, ya kan, harusnya kita percaya tentang weton. Kayak namanya budaya kan ya, mau nggak mau kita tuh harus percaya atau mengikuti aturan yang ada di sana di suatu daerah tersebut. Gimana nih menurut pendapat kamu? Oke, jadi menurut pendapat aku antara percaya nggak percaya sih, soalnya aku sendiri juga dari suku Jawa. Nah itu dari lingkungan sekitar aku juga ada beberapa kejadian yang sangkut pautin sama weton itu tadi. Jadi antara percaya nggak percaya sih. Jadi di daerah kamu juga berlaku ya weton itu Iya, ya? ada. Oke. Nah, semisal kamu menikah, itu apakah kamu memakai adat budaya tersebut weton? Melihat tanggal wetonnya dulu, terus ngikutin adat tersebut? Karena udah dari dulu keluarga aku juga apa ya? Ngikutin. Iya ngikutin weton itu mungkin kayaknya iya sih Oh, bakal jadi dilihat. kamu ngikutin Jawa juga, aturan tersebut iya. ya? Oke, karena kamu dari Jawa. Iya. Jadi intinya nih dari kita obrolan dari awal sampai akhir nih ya. Jadi menurut pandanganmu, bagaimana budaya itu bisa
bisa membuat suatu aturan yang menyebabkan iman seseorang itu menurun? Kalau menurut aku sih ya, aku sebagai juga orang Jawa, aku tetap kayak ngikutin budaya Jawa juga, tapi aku juga tetap beriman sama yang di atas gitu. Jadi kayak diseling-seling gitu tetap. Balance, imbang. Iya, betul. Gitu sih. Oke, cukup sekian dari kami. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.